Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh berkumpul bersama secara virtual untuk memuji, menyembah Engkau dan juga mendengarkan sebagian kebenaran firman. Sungguh suatu kasih karunia Tuhan di masa pandemi ini. Kami masih boleh merasakan hadirat-Mu. Kami masih boleh bertemu Engkau dengan teman-teman kami di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai setiap para ibu-ibu dan bapak yang mengikuti dimanapun berada, agar mereka senantiasa sehat dan juga beroleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami beroleh sesuatu melalui persekutuan Pindoman ini. Semua ini kami aturkan di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita bersyukur karena begitu banyak kasih Tuhan di dalam hidup kita yang selayaknya kita syukuri. Tuhan telah banyak berbuat dalam hidup kita. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mungkin dalam hidup kita terasa sulit untuk bersyukur, tapi biarlah pagi ini kita tanggalkan segala beban kita. Kita tanggalkan segala kesedihan kita. Kita mau datang kepadanya mengucapkan syukur, karena Dialah yang memberi kita kedamaian dan sukacita. Sebab Dia telah banyak berbuat dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
besar setia Tuhan. Dia senantiasa menyertai kita. Kita telah melewati tahun 2020. Kita telah melewati musim-musim kehidupan. Dan saat ini kita menapak kepada musim kehidupan yang baru. Dan penyertaan Tuhan masih tetap ada dalam hidup kita. Selayaknya kita bersyukur dan menyadari kebaikannya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di penuhi kami, Allah Roh Kudus, Holy Spirit, we worship You, we worship You, Holy Spirit. Oh, Kau ditinggikan, penuhi kami, segala kemurahan-Mu penuhi hati kami, buka hati kami. Kadiana Maria Rabakasia Rabakaria Rabale Valia Rabakasia Rabakia Ramacia Ramalale Rabakasia Rabale Rabakasia Rabalia Rabakasia. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.
Engkau telah penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan sebagian kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Romo Istimur Bayu. Kiranya Tuhan mengurapi beliau, lidah, bibir, pikiran, hati, dan perkataannya, sehingga apa yang beliau sampaikan semua berasal dari Engkau. Dan berkati setiap pengikut yang hari ini ikut untuk Kau buka hati dan memberi hati seorang murid sehingga mereka bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo. Terima kasih. Bapak dan Ibu mendengar suara saya? Apakah bisa diberi tanda jika mendengar dengan baik? Terima kasih. Jelas sekali, Romo. Jelas sekali, terima kasih. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya. Saudara-saudaranya yang tergabung doa bindoman, alaikum shalom. Tema kita kalau dikalimatkan dalam bahasa Latin itu seperti ini, cur deus homo. Dan ini sudah pernah diungkapkan oleh seorang teolog besar namanya Santo Anselmus. Maka kita akan bicara mengenai teologi yang tidak gampang pada siang hari ini. Tetapi saya punya metode yang namanya metode Jepang, yaitu metode jelas dan gampang. Maka siang hari ini saya akan bicara menggunakan metode Jepang, jelas dan gampang, supaya teologi yang berat-berat ini tidak memberatkan bagi kita, tapi kita bisa mengetahui duduk perkaranya itu seperti apa. Metode yang kedua adalah kateketis, artinya saya lebih banyak menekuni katekese, membuat wawasan umat terbuka, supaya nanti bisa merenungkan sendiri dari situ. Jadi saya jarang memberikan renungan langsung dalam arti memberikan barang jadi, tetapi saya lebih mendorong umat untuk memikir-mikirkan. Memikir-mikirkan sendiri, merenung-renungkan sendiri, tapi saya memberikan bekal supaya dapat merenungkan ya teks Injil, teks Alkitab, ajaran gereja, dan lain sebagainya. Nah itu biasanya saya seperti itu. Maka kalau siang hari ini Bapak dan Ibu mengharapkan satu renungan yang langsung jadi, mungkin sedikit akan kecewa karena jarang saya berikan langsung. Tetapi kalau saya memberikan bahan-bahan untuk dapat Anda membuat renungan atas dasar katekese-katekese ini, mungkin akan menjawab juga kebutuhan Anda. Saya akan langsung mulai dengan beberapa pertanyaan yang umum orang tanyakan atau suatu komentar-komentar yang umum terkait dengan kenapa sih kok Yesus Kristus repot-repot menjadi manusia. Atau dalam ungkapan Latin tadi, cur deus homo, cur itu mengapa, deus itu Allah, homo menjadi manusia. Jadi cur deus homo, mengapa Allah menjadi manusia? Kok harus seperti itu tuh kenapa? Beberapa pertanyaan yang umum itu seperti ini yang pertama. Mengapa Allah sosok kejam dengan mengorbankan putranya sendiri? Ini kan kalau kita boleh dikatakan melihat dari sisi luar kekristenan, kalau melihat agama Kristen ini kan ajaib ya. Ini Allahnya ini kok seperti haus darah untuk menyelamatkan manusia, kok kejam banget. Putranya sampai dikurbankan. Ini Allah yang apa sih ini gitu. Ini dari sudut luar kekristenan. Yang kedua tentu yang sudah kita ungkap di awal tadi, mengapa Allah harus menjadi manusia? Lalu yang ketiga, ini paling asik ini, paling asawi di antara komentar atau pertanyaan yang lain. Mengapa Allah tidak langsung saja mengampuni dosa manusia otomatis? Ini paling luar biasa, pertanyaan atau komentar seperti ini. Bukankah Allah Maha Kuasa? Betul, Allah Maha Kuasa. Bukankah Allah bisa berbuat segala sesuatu? Betul, Allah bisa berbuat segala sesuatu. Lalu kenapa harus ruwet sekali?
untuk menebus manusia, harus jadi manusia, lahir menjadi bayi kecil, nanti sengsara, nanti wafat, dan lain sebagainya. Kok menjadi rumit persoalannya? Kenapa tidak sudah langsung saja Allah, aku mengampuni semua dosa manusia, dari Adam sampai kiamat, bus, bul kibal kibul, beres. Kan bisa harusnya karena Allah Maha Kuasa. Kenapa Allah tidak melakukan otomatis begitu saja? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ringan untuk dijawab. Para teolog sudah mencoba memaparkan berbagai jawaban. Dan pada siang hari ini saya akan mencoba menggunakan bahasa Jepang. Ini memang teologi berat, tetapi saya akan menyederhanakannya. Paling kurang begini Bapak dan Ibu saudara-saudari. Paling kurang kita paham duduk perkaranya, bagaimana menjelaskannya. Terutama menyangkut pertanyaan ini. Kan Allah bisa mengampuni langsung. Sekali tiup dosa manusia beres, diampuni. Kok tidak itu saja yang dipilih? Kok yang dipilih yang ruwet, yang sulit, yang berat, yang menyiksa, yang menyengsarakan? Kan Allah Maha Kuasa. Dosamu kuampuni, beres kan? Nah ini, kenapa tidak memilih pilihan itu? Pastilah ada penjelasannya tentu saja. Dan kita akan melihat pertama-tama bahwa Allah itu menciptakan tanda petik sistem yang di dalam bahasa Alkitab itu disebut dengan sungguh amat baik. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian, kita akan menjumpai bahwa setiap kali menciptakan ini Allah melihat itu baik. Menciptakan ini Allah melihat itu baik. Nah, itu kalau di dalam bahasa sekuler, dalam bahasa Jepang jelas dan gampang itu namanya sistem. Bahasa Alkitabnya sungguh amat baik. Kita lihat Kejadian 1 ayat 31. Ini penutup penciptaan, yaitu pada hari ke-6. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi ketika Allah menciptakan selama 6 hari dan ini hari ke-6, itu dikatakan sungguh amat baik. Kalau hari-hari sebelumnya dikatakan itu Allah melihat itu baik. Allah melihat itu baik. Kemudian pada hari ke-6 sungguh amat baik. Berarti saudara-saudari, Allah kita itu Allah keteraturan. Karena melihat semua teratur, semua pada tempatnya, itu dalam bahasa sekuler, dalam bahasa yang sering kita dengar namanya sistem. Sistemnya yang dibuat oleh Tuhan itu sudah luar biasa sempurna, luar biasa bagus, karena diatur sedemikian rupa oleh Allah Sang Pencipta, Bapa kita. Berarti Allah kita itu Allah keteraturan. Allah yang membuat suatu sistem yang dalam bahasa Alkitab dinamakan sungguh amat baik. Kita lihat bagaimana sungguh amat baiknya itu. Saya memberi beberapa lebih dari ini sebenarnya, tapi saya memberi contoh-contoh ayatnya saja. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ini kan sistem, saudara-saudari. Ada sistem siang dan malam itu berganti-ganti dan pisah. Di bumi ini meskipun kadang-kadang ada yang siangnya kepanjangan, malamnya kepanjangan, kalau di belahan bumi lain, bukan di seputar Katulistiwa kayak kita kan kadang-kadang begitu. Ada yang di kutub itu kan siangnya sebentar, nanti malamnya lama dan bisa berganti setiap musim dingin, musim panas ya. Tetapi bahwa jelas terang itu pisah dengan gelap. Ini kan sistem yang memungkinkan dunia ini berputar dalam sistem yang baik, dalam sistem yang tetap, sehingga kalau malam gelap kita bisa istirahat misalnya. Ini contoh kecil saja yang memungkinkan kita bisa beristirahat. Coba kalau terang terus 24 jam, 7 hari seminggu, waduh, kita pusing juga. Kita melek terus gitu. Nah ini sistem, kalau bahasa sekulernya, bahasa sehari-hari. Kita lihat Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Ini disebut baik, sungguh amat baik. Ini juga sistem. Air itu dipisah-pisah. Sehingga kalau di bagian ayat yang lain ya daratan terpisah dengan air. Coba kalau dicampur-campur. Air yang di atas itu kan berarti
air awan dan sebagainya itu, air yang di bawah berarti air laut. Coba kalau campur begitu saja, daratan harus ada di mana, saudara-saudari? Berarti ini sistem yang dibuat Tuhan yang disebutnya sungguh amat baik. Dalam bahasa fisika itu namanya hukum alam, ya. Dalam bahasa ilmu pengetahuan sains itu namanya hukum alam. Hukum alam itu sesungguhnya suatu sistem yang dalam bahasa rohani disebut sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Perhatikan, masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan menciptakan sistem dunia ini dengan masa-masa yang tetap, sehingga kita bisa tahu nanti setelah musim hujan itu musim apa, musim apa, musim apa. Sehingga orang bisa mengantisipasi, orang bisa membuat rencana, misalnya di negara-negara 4 musim, kan urutannya selalu seperti itu. Coba kalau Tuhan tidak membuat keteraturan, pusing itu orang Eropa. Nanti tiba-tiba dari musim dingin terus musim panas, tiba-tiba musim gugur, tahun depan ganti jadwalnya. Atau kita misalnya musimnya nggak tetap gitu. Ini sudah mulai musim hujan, Tuhan kasih 2021 itu hujan terus, nanti 2022 itu masih hujan terus, 5 tahun hujan terus, apa nggak kelem, banjir kita ini. Maka dikatakan masa yang tetap hari-hari dan tahun-tahun. Coba Anda bayangkan kalau hari ini itu 24 jam, hari besok 27 jam, hari berikutnya cuma 13 jam. Harinya tidak tetap, tidak ada sistem, tidak ada keteraturan. Tahun-tahunnya juga tidak tetap misalnya. Kacau kita ini membuat rencana. Nanti pertemuan ya, misalnya bindoman jam 10 pagi ya. 10 paginya kalau 24 jam kan hitungannya. Kalau nanti harinya jadi 13 jam kan jam 10 paginya jam berapa gitu. Kacau saudara. Nah ini. Jadi Tuhan kita hal pertama yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke tema tadi itu adalah Allah Bapa kita, Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita sembah, Allahnya keteraturan, Allahnya sistem yang membuat semuanya itu sudah menjadi hukum yang kita namakan dalam bahasa Alkitab sungguh amat baik. Berarti Allah menciptakan suatu sistem yang itu sudah bekerja sedemikian rupa menurut apa yang Allah rancangkan. Demikian itu. Kan Allah merancangkan, nanti juga akan saya bahas, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, kan begitu. Itu sudah Allah rancangkan seperti itu. Itu contoh-contoh hukum alam. Yang agak bercanda sedikit, saya juga bisa memberikan contoh agak bercanda lah. Allah itu sudah merancangkan bahwa kuku kita ini tumbuh, gigi tidak. Sudah dibuat begitu rancangannya, sistemnya begitu. Coba Anda bayangkan kalau Allah mengubah sewenang-wenang sistem itu. Hari ini yang tumbuh adalah kuku kita, gigi tidak tumbuh. Coba mulai besok Allah membuat sistemnya berantakan. Kuku kita berhenti tumbuh dan mulai besok hari gigi kita yang tumbuh. Coba bayangkan saudara-saudari. Pemotong kuku itu banyak dijual di mana-mana. Adakah pemotong gigi dijual? Tidak ada, saudara. Nah, ini sistem dari beberapa hal yang sederhana pun kita membuat sungguh amat baik itu kita bisa breakdown menjadi hal-hal yang kecil dengan banyak contoh-contoh sederhananya itu. Kita dibuat sistem berkedip untuk membasahi mata. Dibuat ada air mata memang untuk melumasi mata supaya tidak kering. Maka air mata kan tidak hanya berguna soal kesedihan kita nangis, tapi itu perlu masuk mata kan begitu. Nanti kalau yang ahli-ahli kedokteran pasti tahulah seperti itu. Ahli-ahli fisika pasti bisa mencerna hal seperti ini dengan lebih mudah. Nah ini, pertama ini dulu. Dan yang penting juga adalah Allah tidak mengkhianati sistem ciptaan yang sudah dibuatnya. Maksudnya begini, Tuhan Allah itu membuat sistem ciptaan atau bahasanya hukum. Kalau tentang alam kita sebutnya hukum alam. Hukum alam itu ya sudah seperti itu. Cara kerja, ya, cara kerja badan itu seperti ini, badan kita. Cara kerjanya seperti ini. Seluruh peredaran darah itu ya seperti itu dan itu sudah merupakan suatu hukum sistem cara kerja yang sungguh amat baik. Sudah Allah ciptakan demikian itu dan catatan yang kedua adalah Allah kita tidak pernah sewenang-wenang
terhadap sistem itu. Pada saat dulu sudah dibuat sistem seperti itu, kemudian tidak bisa Allah itu. Bukan tidak bisa, tapi Allah tidak sewenang-wenang. Tiba-tiba di tengah jalan diubah. Hanya karena ada kejadian apa diubah. Saya akan memberikan contoh-contoh sederhana. Gravitasi misalnya. Ini saya beri contoh dari hukum alam. Berarti ini juga sistem yang sungguh amat baik. Gravitasi ini kita semua tahu. Gravity ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gravitasi. Apakah ada di sini guru fisika atau apa? Ya, semoga saya tidak salah menguraikan. Tapi saya akan teknis, hanya akan menyampaikan gravitasi membuat bahan gaya tarik bumi. Kan saudara-saudari. Ada buah apel mateng ya jatuh, ada duren mateng jatuh. Sehingga kita bisa makan durian karena duriannya bisa jatuh gitu. Itu gravitasi. Gravitasi itu diciptakan Tuhan sebagai sebuah sistem hukum cara kerja yang sungguh amat baik. Sehingga membuat dunia ini bekerja sungguh amat baik. Dan Tuhan tidak sewenang-wenang mengubah hukum itu meskipun ada bahayanya juga sistem atau cara kerja atau hukum gravitasi ini. Lihat. Gravitasi itu membuat kita berisiko jatuh, celaka, dan mati. Adanya hukum yang dibuat Tuhan yang sungguh amat baik itu memberi kita suatu resiko jatuh, celaka, dan mati. Anda kalau berada di gedung yang sangat tinggi, tingkat sekian, gravitasi membuat kita berada dalam keadaan berisiko jatuh, celaka, mati. Salah apa salah? Betul. Memang begitu. Tetapi apakah resiko itu membuat Tuhan? Contohnya begini. Apa namanya? Andaikan Tuhan menghilangkan gravitasi karena melihat hamba-hambanya ada yang jatuh. Waduh, kasihan saya ini, kata Tuhan. Karena ada orang di gedung tinggi bekerja nanti jatuh. Saya ubah sistemnya sewenang-wenang. Hilangkan gravitasi. Apa yang terjadi saudara-saudari kalau Tuhan sewenang-wenang menghilangkan gravitasi? Mengubah sistem yang sudah dibuat sejak awal mula itu. Mengubah hukum yang sudah ditetapkan sejak awal mula itu. Kacau. Ini akibatnya. Kita bahkan duduk di kursi pun tidak bisa karena tidak ada sistem. Karena Tuhan sewenang-wenang mengubah cara kerjanya. Kita tidak bisa loh duduk seperti ini, tidak bisa loh. Mikrofon yang saya pakai ini akan terbang melayang-layang nggak jelas. Laptop yang di depan saya ini akan kemana-mana nggak jelas. Karena tidak ada yang namanya hukum yang sungguh amat baik itu. Jadi hal yang sangat simpel ini kita bisa renungkan bahwa Tuhan tidak sewenang-wenang mengubah suatu sistem yang sungguh amat baik itu. Hukum yang beliau tetapkan, cara kerja yang sudah dirancang sejak semula, hanya karena ada resiko. Wah, karena umatku banyak yang kerja di tempat-tempat tinggi, aku mau ubahlah. Sekarang nggak usah ada gravitasi. Waduh, kacau dunia ini, saudara-saudari. Mobil itu nggak bisa jalan di tanah nanti itu. Kereta terbang-terbang nggak jelas. Bahkan air ini nggak bisa saya taruh di meja, saudara-saudari. Anda tidak bisa menaruh benda-benda ikat pada bumi di depan rumah. Malam kita tidur, mobil kita pindah ke tempat tetangga karena melayang. Kacau dunia ini. Jadi kalau Tuhan sudah saya pokoknya otomatis saya ubah supaya umatku terhindar dari jatuh. Berarti kan Tuhan sewenang-wenang kalau begitu. Kenyataannya Tuhan tidak sewenang-wenang mengkhianati sistem yang sudah dibuatnya. Contoh lain, air mengalir ke tempat rendah. Ini hukum alam. Tuhan membuat seperti itu dan itu sungguh amat baik. Itu membuat bumi ini bekerja menurut hukumnya sehingga kehidupan berjalan semestinya. Tapi kenyataannya kan ini mulai musim hujan, risiko banjir, rugi, orang bisa mati, kerugian harta benda, bahkan bisa meninggal dunia. Di mana-mana banjir. Ya, di mana-mana banjir. Sebenarnya banjir itu apa sih? Banjir itu kan manusia mengkhianati hukum sebenarnya. Manusia mengkhianati, saya tidak menyepelekan bencana tentu saja. Orang yang kebanjiran itu memang kesulitan betul.
Tapi sungguhnya tinjau dari sudut adalah kita sudah tahu air mengalir ke tempat rendah. Kenapa air kita hambat jalannya menuju ke tempat itu? Simple as that. Sesimpel sebenarnya. Sekarang karena Tuhan melihat banyak penderitaan karena banjir, ini andai kata Tuhan begitu saja mengkhianati sistem yang dia buat, sudahlah umatku banyak kebanjiran, kasihan. Sekarang aku buat otomatis hukum itu berubah. Air tidak mengalir ke tempat rendah sehingga tidak lagi terjadi banjir. Andai kata Tuhan menghilangkan hukum alam itu sehingga tidak mungkin terjadi banjir. Tempat yang rendah tidak akan kebanjiran air, tapi apa akibatnya? Anda tahu kalau air tidak mengalir ke tempat rendah, lihat bahwa astronot di udara bahkan untuk pipis saja harus, mohon maaf, disedot pipisnya itu. Karena pipisnya tidak bisa mengalir ke tempat rendah. Ini sepertinya bercanda, tetapi ini hal yang sangat simpel. Mohon maaf, ini bukan apa-apa. Kalau kita pipis itu kan berarti airnya kan mengalir ke tempat rendah gitu. Tapi Anda bayangkan kalau hukum itu berubah, airnya, air seni itu bisa tidak ke tempat rendah tapi malah balik ke muka kita sendiri loh. Ini serius, saudara-saudari. Seandainya Tuhan menghilangkan hukum air mengalir ke tempat rendah itu, pipis kita itu bisa kemana-mana loh. Lagi di toilet umum gitu, terus pipis tiba-tiba muncrat ke muka kita, bisa kemanapun gitu. Ini apa? Contoh-contoh ini kita mau memasuki suatu penjelasan yang lebih kompleks, tapi saya mendasarkan dari perbandingan-perbandingan ini. Catatannya adalah Tuhan tidak sewenang-wenang mengkhianati sistem yang sudah dibuat sejak awal. Jadi tidak bisa begitu saja, pokoknya aku sulap, selesai. Aku sulap, beres. Karena kalau disulap beres, bukannya beres, tapi mengakibatkan kerusakan yang lain lagi. Nah itu yang disulap kayaknya beres tadi bisa menyebabkan kerusakan yang lain lagi. Contoh gravitasi tadi. Supaya orang tidak jatuh, Tuhan sulap. Otomatis gibal-gibul. Gravitasi hilang. Supaya tidak ada orang jatuh. Apakah itu sungguh amat baik? Itu bukan sungguh amat baik. Karena yang sungguh amat baik justru dikhianati. Karena mengubah graviti atau mengubah kita. Air mengalir ke tempat rendah bikin banjir. Tuhan bilang otomatis semua hari ini semuanya bus. Air jangan mengalir ke tempat rendah banjir. Apakah dia sungguh amat baik ketika diubah, diintervensi, dikhianati? Maka bukan yang terjadi sungguh amat baik karena menimbulkan kerusakan yang lain lagi. Nah ini Anda bayangkan sekarang diterapkan pada hukum rohani. Ini hukum alam, hukum jasmani. Apakah Tuhan hanya menciptakan hukum jasmani? Tidak. Tuhan juga menciptakan hukum rohani. Sistem yang sifatnya rohani tentu saja. Karena Tuhan menciptakan hal-hal yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu kan berarti jasmani, alamiah. Yang tidak kelihatan spiritual, rohani. Maka Tuhan pun menciptakan yang sungguh amat baik ini tidak hanya dalam bidang badaniah, atau jasmani atau fisik, tetapi juga menyangkut hukum-hukum yang namanya hukum spiritual. Apakah ada itu hukum spiritual? Ada. Apakah ada sistem rohani? Ada. Tuhan juga membuat sistem rohani karena manusia terdiri dari dua bagian, yang artinya adalah di dalam diri manusia itu ada yang fisik yang menyatu dengan nafas hidup, yang di situ dikatakan sebagai sesuatu yang menghidupkan dari Allah, berarti spiritual sifatnya. Ya kita perhatikan sistem tanda petik rohani itu apa. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini terkait dengan kerohanian manusia. Jadi Tuhan juga membuat sistem rohani, sistem spiritual, bukan hanya sistem alam jasmania, dengan memberi perintah kepada manusia, Kejadian 2 ayat 17. Semua boleh kamu makan, tapi yang itu jangan kau makan. Pohon pengetahuan itu
Karena kalau engkau memakannya pasti engkau mati. Ini sistem yang diciptakan Tuhan untuk rohani manusia. Jadi kalau berani-berani melanggar sistem itu, maka kamu mati. Ini yang berarti tanda petik sistem rohani. Sebagaimana juga tadi sistem jasmani. Kalau kita ubah dengan perbandingan, kan seperti ini kira-kira. Gravitasi. Tuhan ini perbandingan ke hal yang fisik. Supaya kita mudah menggambarkannya. Tuhan membuat sistem jasmani. Lalu janganlah kau melompat ke bawah. Pada hari engkau melompat, pastilah engkau mati. Ini perbandingan. Jadi gravitasi lalu diberi perintah. Janganlah engkau melompat ke bawah. Sebab pada hari engkau melompat, pastilah engkau mati. Karena memang gravitasi membuat orang jatuh ke bawah. Dan kalau dari ketinggian seperti itu, memang bisa berakibat mati. Itu sistem dari Tuhan. Demikian juga sistem yang rohani tadi. Kalau engkau memakannya, engkau mati. Kalau engkau lompat ke bawah, gravitasi, engkau mati. Itu sungguh amat baik seperti itu. Hukum cara kerja yang Tuhan ciptakan itu sudah sungguh amat baik. Sudah seperti itu memang. Lalu ternyata dimakan. Perhatikan bahwa Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu mengambil buahnya, memakannya, memberikan kepada suami dan bersama-sama dengan dia, suaminya pun memakannya. Ini berarti sistem yang dilanggar. Sistem yang tidak diikuti oleh manusia. Sistem rohani yang tidak diikuti oleh manusia. Berarti kemudian mereka mati. Mati di sini berarti terpisah dari sumber kehidupan. Dan memang betul, manusia memakan buah itu dan berakibat kematian itu datang. Kalau kita balik, seandainya dulu manusia tidak makan buah itu, mati enggak manusia? Tidak. Karena manusia diciptakan dalam keadaan bersama dengan Allah, hidup kekal. Tapi karena sistemnya dilanggar, maka mati. Coba saya bandingkan, saya beri perbandingan dengan ini tadi. Jangan engkau melompat ke bawah, kalau engkau lompat engkau mati. Saya beri ayat sendiri, ini ayatnya dari Alkitabnya Romo Bayu sendiri. Ini ya. Lalu perempuan itu mengajak suaminya melompat ke bawah. Dan mereka melompat bersama-sama dari ketinggian gedung itu. Mati enggak kira-kira saudara-saudari? Mati. Kenapa? Karena sistemnya dilanggar. Berarti keburukan yang terjadi di dalam dunia fisik kita maupun dunia rohani kita karena ada hukum Tuhan yang dilanggar. Tapi apakah Tuhan kemudian mengubah hukum itu? Ya tidak. Apakah karena ada orang yang mati karena melompat dari gedung, Tuhan otomatis menghilangkan gravitasi? Ya tidak. Karena jika mengubah hukum itu, terjadi keburukan yang lain lagi. Nah ini penalarannya. Ini penalarannya. Maka saudara-saudari, apakah supaya tidak banjir Tuhan mengubah sistem hukum alam? Tidak. Karena akan membuat kerusakan yang lain lagi. Itulah kenapa ketika sistem rohani dibuat seperti ini, kemudian manusia berdosa, lalu Tuhan tidak otomatis mengubah sistemnya. Pokoknya sudah dosamu hilang otomatis. Ini perbandingannya sama dengan soal gravitasi tadi. Supaya jangan ada orang jatuh, pokoknya gravitasi hilang otomatis. Ini akan menimbulkan kerusakan yang lain lagi. Nah, Tuhan sudah membuat sistem pengampunan. Sama seperti air, Tuhan sudah membuat sistem itu kan mengalir ke bawah, makanya manusia harus mempelajari drainase. Bagaimana cara mengelola air. Dan mengenai dosa manusia, Tuhan pun sudah membuat hukum mengenai bagaimana manusia diampuni. Bukan berarti otomatis, selesai. Bukan berarti hukum air tadi diubah, air nggak mengalir ke bawah lagi. Bukan, tapi dibuat sistemnya. Nah, sistem pengampunan itu ada dalam kitab Imamat. Bagaimana manusia yang sudah salah tadi bisa mendapatkan pendamaian, yaitu diampuni dosanya. Tuhan sudah memberi sistem di situ. Saya memberikan tanda petik sistem pengampunan di kitab Imamat. Imamat 5 ayat 5. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Haruslah ia mempersembahkan. Dan seterusnya,
korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian. Jadi kalau manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah membuat sistem. Tuhan sudah membuat hukum secara rohani. Kalau manusia berdosa, buatlah korban. Sehingga dengan korban itu dibersihkan dosanya. Bukan otomatis, kamu bersih. Bukan. Tapi manusianya harus membuat korban. Begitu sistem yang dibuat oleh Tuhan. Lihat lagi dalam Imamat 5 ayat 17. Jika kalau seseorang berbuat dosa melakukan salah satu yang dan seterusnya, nyambung ayat 18, haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela, yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian dan seterusnya. Berarti ini sistem yang dibuat Tuhan. Manusia berdosa, minta ampun, membuat korban, diampuni. Nah gitu ya. Ini sistem yang dibuat Tuhan. Sehingga manusia harus mengikuti itu supaya selamat. Air mengalir ke bawah, dibuat alirannya tertib, tidak terjadi banjir. Mengikuti sistem itu, tidak dilanggar sistemnya. Air, gravitasi, barang jatuh ke bawah, maka kita menghindari lompat ke bawah sehingga selamat. Sistemnya dibuat dan kita harus mengikuti hukum cara kerja itu. Nah, cara kerja kerohanian Tuhan buat seperti ini. Manusia berdosa, mohon ampun, ada kurban, diampuni. Itu sistem rohani yang dibuat Tuhan. Bukan, ku ampuni semuanya, beres. Tidak, karena sudah dibuatkan sistemnya. Ada lagi, satu lagi ayatnya ya. Imamat 6 ayat 6. Sebagai korban kesalahan tadi itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dan seterusnya, menjadi korban penebus salah. Lanjut, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Pendamaian itu berarti dosa diampuni. Itu maksudnya pendamaian itu. Allah dan manusia berdamai lagi. Jadi sistem spiritual yang dibuat adalah manusia berdosa, manusia mohon ampun, ada kurban, kemudian diampuni. Maka kalau Tuhan mau mengadakan penghapusan dosa, ya ikutlah sistem seperti itu. Nah, di dalam sistem kerohanian yang seperti itulah, cara kerja seperti itulah, barulah perjanjian baru bisa kita pahami ketika minggu lalu Yohanes Pembaptis mengatakan seperti ini dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apakah Tuhan bisa langsung mengampuni tanpa apapun otomatis dosa seluruh manusia? Bisa. Tetapi itu berarti mengkhianati sistem yang sudah dibuat oleh Tuhan sejak semula. Sistem yang sudah dibuat sejak semula, kalau dikhianati, tidak lagi sungguh amat baik. Tapi akan menimbulkan kerusakan yang lain lagi. Sistem rohaninya bagaimana? Manusia berdosa, mohon ampun, ada kurban, diampuni. Sistemnya begitu. Maka kalau dikhianati, harusnya kan begitu rutenya. Manusia berdosa, mohon ampun, ada kurban, diampuni. Sistemnya begitu. Kalau Tuhan sistem yang sudah dia buat sendiri, bukan sungguh amat baik yang terjadi. Karena sistem yang sudah sungguh amat baik, kalau dibatalkan, kalau dikhianati, kalau diintervensi, menimbulkan kerusakan yang lain lagi. Kita sudah perbandingkan tadi itu ya. Itulah kenapa Yesus harus begini, karena sistem rohaninya begitu. Ini bahasa Jepang ya. Tentu pakai bahasa teologis yang berat-berat bisa. Tetapi saya menyampaikan supaya kita bisa paling kurang mengerti dulu duduk perkaranya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu duduk perkaranya, nanti meningkat kepada hal-hal teologis yang berat, kemudian lebih mudah.
Sistem rohaninya apa? Manusia berdosa, mohon ampun, ada kurban, diampuni. Maka harus ada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita lihat Yesus berbuat seperti ini karena sistem yang Allah buat memang begitu. Kita lihat dari perjanjian lama tadi ya, kurban penebus salah supaya pengampunan terjadi. Maka harus ada anak domba Allah supaya pengampunan terjadi. Dan itu dituliskan luar biasa bagus di dalam kitab suci, yaitu surat Ibrani. Kita baca dan kita dalami. Bagian inti inilah yang akan membawa kita dalam suatu pencerahan rohani kenapa Yesus datang. Setelah latar belakang tadi, saya jelaskan dengan perbandingan-perbandingan yang cukup mudah semoga. Ibrani 9, mulai dari ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Ini mengacu pada mana? Pada hukum yang Tuhan tetapkan di perjanjian lama tadi loh. Pada sistem yang sudah Tuhan buat tadi itu di perjanjian lama. Jadi surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 13 ini mengacu ke perjanjian lama. Sebab jika darah domba jantan itu menguduskan, ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus. Kalau domba jantan saja mampu memberikan penghapusan dosa, betapa lebihnya darah sang anak domba Allah, yaitu darah Kristus. Loh kok bisa Romo begini? Karena sistemnya sejak semula begitu. Sistem kerohaniannya Tuhan ciptakan begitu. Manusia berdosa, mohon ampun, ada kurban, diampuni. Dan itu tidak dikhianati dengan sewenang-wenang. Ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Tetapi sekarang ia hanya satu kali menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh kurbannya. Kenapa kok bisa menghapuskan dosa oleh kurbannya, Romo? Manusia berdosa, mohon ampun, ada kurban, diampuni. Kalau kurbannya itu oleh manusia, itu setiap tahun berulang-ulang nggak ada hentinya karena dosanya nggak ada hentinya. Maka karena manusia tidak mungkin menyelesaikan itu, harus Allah sendiri yang turun tangan, yaitu kurban yang maha hebat, kurban yang maha dahsyat, kurban yang sanggup merangkum seluruhnya, tidak lagi kurban kecil-kecil anak domba yang sifatnya dari hewan tadi itu, tetapi anak domba Allah sendiri. Perhatikan sekali lagi ayat 13. Kalau darah domba jantan saja menguduskan mereka yang najis, betapa lebihnya darah Kristus. Kok ini bisa seperti ini? Bagaimana Romo? Kembali ke awal. Karena Allah sejak semula membuat sistemnya itu. Kalau Allah mengatakan, sekarang sudah dibatalkan, diubah, semua manusiaku ampuni, berarti Allah menghancurkan yang sudah sungguh amat baik, sistem yang sejak awal dibuat. Dan Allah tidak mengkhianati yang sudah dibuat. Perbandingannya tadi soal air sama. Supaya nggak banjir, aku ubah, nggak ada gravitasi. Apakah itu solusi? Bukan solusi. Tapi itu kesewenang-wenangan Allah yang merusak sungguh amat baik yang sudah beliau ciptakan dari awal, dan malah akan menimbulkan kerusakan yang lain lagi. Nah itulah saudara-saudari, sedikit cara memahami. Dan yang paling penting bagian terakhir semacam renungan. Sosok yang mengarahkan kita untuk taat pada sistem ilahi adalah Yesus Tuhan kita ini. Beliau tidak hanya dengan darahnya menghapus,
tetapi juga menjadi teladan. Contoh paling utama bagaimana taat sistem, yaitu taat sistem ilahi. Perhatikan. Filipi 2:6 ayat 7. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia itu, ia, Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ketaatan inilah yang menyelamatkan. Dan kembali ke awal, sungguh amat baik. Ketaatan pada hukum ilahi, taat pada sistem ilahi, dengan simpel dengan hukum jasmani, ketaatan pada hukum alam yang Tuhan buat menyelamatkan. Kita sudah tahu gravitasi itu menarik kita ke bawah, jangan lompat. Berarti taat sistem jasmani. Untuk hal yang spiritual atau rohani sama, ketaatan pada sistem ilahi itulah yang menyelamatkan. Tuhan katakan jangan menyembah berhala, itu sistem yang Tuhan ciptakan. Karena kalau menyembah berhala, kamu mati, maka taati. Jangan berzinah, itu sistem ilahi. Ketaatan pada sistem ilahi itulah yang menyelamatkan. Kenapa begitu? Karena Allah kita Allah keteraturan yang menciptakan sistem ilahi itu sungguh amat baik. Dan Kristus Tuhan kita memberi teladan bagaimana bisa manusia taat pada sistem ilahi. Demikian katekese saya, dan semoga ada bahan-bahan renungan yang layak dapat mengisi juga pada hidup kita. Dua hal, betapa lebihnya darah Kristus. Nomor dua, beliau memberi teladan kita ketaatan pada sistem ilahi. Dan karena itu, 1 Korintus 15 ayat 22 memberikan keterangan penutup. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kenapa? Karena kita mengikuti taat kepada tanda petik sistem ilahi yang sungguh amat baik. Demikian sharing dari saya. Shalom alaikum. Terima kasih Romo. Luar biasa ya. Saya juga baru sadar ternyata selama ini yang kita katakan hukum alam, ternyata itu adalah sistemnya Tuhan, sistem ilahi. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, boleh ya Romo bertanya? Oh ada, silakan kalau ada silakan ya. Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat atau bisa raise hand. Nanti kalau raise hand saya bisa bertanya langsung dengan Romo. Sementara nunggu lainnya, ini ada satu pertanyaan Romo. Mengapa Tuhan jadi manusia? Apakah karena Tuhan telah memberi kuasa atas bumi kepada manusia yang karena dosa makan buah terlarang menjadi jatuh kepada setan? Maka yang harus menyelesaikan atau merebut kembali kuasa tersebut adalah juga manusia. Dan manusia yang tanpa dosa adalah Tuhan yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Pertanyaan dari Ibu Feni ini. Baik, terima kasih. Ada dua sisi mengenai ini. Pertama dari sisi Allah. Dari sisi Allah, hanya Allah yang kemudian sanggup membereskan ini semua. Karena manusia tidak lagi sanggup. Karena dosa itu terus berulang sehingga tadi itu kurban yang perjanjian lama atur tadi itu sistem yang sudah Tuhan atur tadi itu tidak lagi mencukupi untuk menghapus dosa manusia. Sampai kapan gitu istilahnya? Terus saja. Dari sudut Allah begitu. Karena manusia sudah tidak sanggup menyelesaikan persoalan dosa ini dan hanya Allah yang sanggup turun tangan. Tetapi turun tangannya Allah bukan sewenang-wenang. Turun tangannya Allah mengikuti sistem ilahi yang sudah beliau buat. Bukan mengkhianati. Mengkhianati itu maksudnya mulai hari ini semua aku hapuskan, bereslah, cincailah, sudah. Itu mengkhianati namanya. Karena sistem sudah dibuat, dikhianati sendiri. Tuhan bukan pengkhianat atas hukumnya sendiri.
Itu dari sisi Allah. Dari sisi manusia, Tuhan mau memberi kita teladan yang sesungguhnya bahwa bahasa gampangnya gini. Anak-anakku, kata Allah Bapa, manusia itu mungkin loh untuk taat. Manusia itu bisa loh untuk taat. Karena apa? Karena Yesus sungguh manusia. Memang Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Tetapi Yesus betul-betul sama seperti kita manusia, punya keinginan, punya perasaan, punya kecenderungan, punya apapun sama seperti kita, termasuk punya potensi-potensi memilih yang jahat. Melanggar firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu tidak berbeda dalam hal kemanusiaan dengan kita. Jadi dari sisi manusia, Allah mau memberitahu kita, hei manusia, memang aku melihat kalian ini sudah begitu hancurnya untuk tidak bisa taat kepadaku. Tetapi ketaatan itu bukan sesuatu yang khayalan. Ketaatan itu mungkin oleh manusia. Buktinya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, apakah Tuhan Yesus itu berbeda dengan kita dari sisi kemanusiaan? Alkitab katakan sama. Beliau sama dalam segala hal kecuali satu, dalam hal dosa. Itu bukan karena dibuat tidak berdosa, tetapi karena beliau memilih tidak berdosa. Berarti kita mau diberi teladan, kalau kita ngomong kepada Allah, Tuhan nggak bisa, susah sekali taat kepadamu Tuhan, apalah manusia ini terbatas dan sulit Tuhan. Tuhan Allah katakan, bisa loh, itu anakku bisa. Dia manusia, sungguh seperti kalian, dan dia bisa melakukan ketaatan. Jadi itu dari sisi manusia memberi suatu teladan yang unggul bahwa manusia mampu melakukan itu. Dengan kata lain, Tuhan Allah Bapa kita mau bilang, aku menciptakan kalian dengan akal budi, dengan kehendak bebas, dan itu cukup untuk kalian memilih aku dengan taat. Nah itu. Artinya kalau sekarang kita ngomong, nggak bisalah manusia taat. Contohnya Yesus Kristus. Bisa. Apakah gampang? Ayah mbahmu kalau gampang. Tidak gampang tentu saja gitu. Tapi bahwa bisa. Nah itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Begitu. Baik Romo. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yohana. Apakah sistem dari Allah itu juga termasuk hukum sebab akibat, hukum tabur tuai? Dan bagaimana dengan takdir ya Romo? Apakah itu juga merupakan sistem? Takdir itu tidak ada karena manusia memiliki kehendak bebas. Takdir itu kan begini konsepnya. Takdir adalah manusia sudah dibingkai oleh Tuhan. Pokoknya kamu itu cerita hidupnya begini, sudah disusun suatu, boleh dikatakan skenario. Kita tinggal mengikuti skenario Tuhan. Tidak. Takdir itu tidak ada. Dalam kekristenan itu tidak kenal takdir. Karena kita memiliki kehendak bebas yang bisa memilih apapun yang kita mau, bukan yang di luar kehendak Allah. Jadi tidak ada takdir. Karena kita bisa memilih apapun. Tuhan itu hanya bisa mengarahkan, bukan menentukan. Untuk hidup kita. Jadi untuk hidup kita Tuhan tidak pernah menentukan. Tapi Tuhan mengarahkan, membuat rencana. Tapi apakah kita menyesuaikan dengan rencana Tuhan itu atau tidak, itulah persoalannya. Kan sebenarnya awal mula di Taman Eden itu rencana Tuhan apa? Rencana Tuhan adalah manusia hidup di Taman Eden, bersama dengan dia menaati perkataannya. Apa yang dibuat? Adam dan Hawa berdosa. Apakah itu takdir? Bukan, itu pilihan bebas. Ya, itu pilihan bebas. Kata kunci di sini adalah pilihan bebas. Ini nyambung dengan yang sudah saya lihat, kalau Tuhan menjaga pohon itu dengan pedang bernyala kan nggak mungkin ngambil pohonnya, Romo. Nah, itu tidak lagi pilihan bebas. Justru cinta itu ada nilainya kalau punya pilihan bebas. Sekarang saya gambarkan. Manusia dan Tuhan itu hubungan seperti laki-laki dan perempuan menikah. Kalau Allah mencintai kita karena bebas mencintai kita. Manusia mencintai Allah kalau karena bebas mencintai manusia. Bukan karena dipaksa. Kalau tadi pohon dijaga oleh pedang bernyala, ditakut-takuti, jangan ke sini.
itu berarti tidak lagi pilihan bebas. Manusia taat bukan karena mau taat, tapi karena takut. Ketakutan bukan cinta. Dan Allah menginginkan kita membalas cintanya dengan pilihan bebas. Saya beri perbandingan sedikit dengan bahasa Jepang. Kalau Anda laki-laki dan perempuan itu saling mencintai, menikah gitu ya. Anda memilih pasangan itu yang sama-sama mencintai atau Anda memilih kalaupun Anda bisa memaksa, kemudian orang menikah terpaksa gitu, lebih indah mana sih? Ya lebih indah saling mencintai. Disitulah nilai cinta yang sesungguhnya. Nilai cinta yang sesungguhnya adalah kalau dua pihak itu saling sama-sama memberi dan menerima. Apakah Allah bisa membuat kita taat kepadanya 100% dengan dibuat di program begitu? Bisa. Tapi apakah itu mencintai? Bukan. Kita robot. Allah Ya. tidak sedang menciptakan kita sebagai robot, tetapi kita yang mampu punya potensi untuk mengasihi Allah. Bahwa potensi itu beresiko, betul. Sama seperti gravitasi. Gravitasi itu beresiko, betul. Tetapi kan gravitasi itu ada gunanya. Cinta itu beresiko, betul. Tapi cinta itu ada gunanya. Pilihan bebas itu beresiko, betul. Kita bisa beresiko, berdosa. Sama seperti juga gravitasi beresiko menjatuhkan kita dan mati. Tapi itu Tuhan ciptakan kehendak bebas itu supaya klop gitu loh. Dan itulah cinta namanya. Berbalas kasih satu dengan lain. Nah itu, kurang lebih jawabannya seperti itu. Baik, Romo. Berikutnya, minum dulu, Romo. Dalam kitab Kejadian, selalu disebut jadilah petang, jadilah pagi. Padahal matahari baru diciptakan pada hari keempat. Apakah yang dimaksud petang dan pagi itu bukan disebabkan oleh matahari? Ya, ini memang agak sedikit ruwet karena harus masuk ke dalam pelajaran Alkitab ya. Ini sebenarnya Alkitab mau mengatakan suatu jangka waktu tertentu. Itu yang mau dikatakan. Simpelnya begitu ya. Kalau nanti detail ya, nanti malah jadi berubah jadi pelajaran Alkitab ini ya. Jadi sebenarnya Alkitab sedang mau mengatakan ada jangka waktu tertentu Tuhan ciptakan ini, jangka waktu tertentu Tuhan ciptakan ini. Jadi dari sudut pandang kita manusia kan kita harus membayangkan ada jangka waktu tertentu. Maka penulis Alkitab menggambarkan petang, kemudian pagi, ada satu durasi. Berarti maksudnya adalah Tuhan menciptakan itu ada prosesnya. Nah gitu. Bukan dalam arti, jadi gitu enggak. Ada suatu perkembangan proses, jangka waktu atau durasi waktu tertentu. Simpelnya begitu. Tentu kalau kita pelajari yang lebih detail, lebih teknis ya mungkin akan lebih kaya pemahaman kita, tetapi sementara seperti itu dulu ininya jawabannya. Baik. Berikutnya dari Bu Rina. Bagaimana dengan yang tertulis yang melanggar dosa atau hukum Taurat adalah terkutuk? Terkutuklah yang melanggar hukum Taurat. Dan ada tertulis, terkutuklah yang tergantung di kayu salib, Yesus. Apakah bisa juga sama artinya? Karena ada darah juga sebagai penebus dosa saat disalib. Iya, betul. Ya. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, salib itu menjadi apa? Kebodohan dan batu sandungan. Nah, justru itulah sebenarnya kayu salib itu memang tidak gampang dimengerti. Karena disitulah cinta kasih Allah yang sesungguh-sungguhnya hadir bagi kita. Maka dinalar itu sulit sekali. Maka dikatakan kebodohan dan batu sandungan. Jadi sebenarnya kalau kita mau menalar salib atau kurban Yesus pada kayu salib, sebenarnya renungannya agak simpel begini. Tuhan sampai seperti itu demi aku. Dan memang cinta itu tidak bisa dinalar. Gampangnya, bahasa gampang, kalau ada gedung kebakaran, kemudian ada bayi anak kecil di dalam, sudah terbakar, mamanya di luar. Menurut Anda para mama itu akan masuk menerobos api atau diam di luar, saudara-saudari? Akan masuk. Itu konyol atau konyol? Itu konyol. Dan memang cinta itu konyol.
Dan Allah rela sekonyol itu, tanda petik, demi menolong kita supaya dosa kita diampuni. Cinta itu memang di satu titik memang menjadi seperti konyol. Kalau kebakaran ibu itu masuk ini kan sebenarnya kan tindakan konyol. Tapi itu cinta yang tak dapat dibendung. Allah sampai seperti itu di kayu salib direndahkan hancur-hancuran begitu tuh konyol. Tapi itulah cinta yang tak dapat dibendung. Sama seperti seorang mama yang cintanya tak dapat dibendung, masuk menerobos kobaran api, membahayakan dirinya sendiri, anak yang nangis, "Oe, oe, oe, oe," dapat kembali ke pelukannya selamat. Dia tidak pedulikan tergores, terbakar, apapun, tapi anaknya selamat. Nah itu saudara-saudara. Begitu ceritanya salib itu. Baik, lanjut dari Bu Magda. Tuhan Maha Tahu. Berarti saat menciptakan manusia, Tuhan sudah tahu manusia akan makan buah itu. Tuhan sudah tahu. Bahkan Tuhan sudah tahu akhir dunia itu seperti apa. Dalam sekali lihat. Jadi memang Tuhan Maha Tahu. Jadi sebenarnya Tuhan mengambil resiko menciptakan manusia. Tapi apa? Kok tetap diciptakan? Cinta gitu. Tuhan mau mencintai, Tuhan mau mengasihi. Kita sebagai anak-anaknya, bukan sebagai budak atau hamba-hambanya, tapi diangkat menjadi anak. Jadi memang betul, Tuhan itu tahu. Tuhan tahu nanti akan ada kejadian ini, bahkan sampai akhir zaman. Karena Tuhan melihat segalanya dalam sekali lihat. Bahkan yang belum ada Tuhan tahu. Nanti akhir zaman itu kapan, seperti apa, kejadiannya apa. Bahkan nanti akan ada manusia hitam yang namanya Bayu, yang menjadi Romo, Tuhan sudah tahu. Bahkan detik ini akan terjadi pertemuan doa dengan Bindoman, Tuhan sudah tahu. Jadi betul Tuhan tahu segalanya. Tapi kok mengambil resiko itu? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa gravitasi itu membuat potensi orang mati jatuh? Tahu nggak Tuhan? Tuhan tahu. Tapi kok Tuhan tetap ciptakan? Karena sungguh amat baik. Nah itu saudara-saudari. Jadi ciptaan Tuhan dalam hal ini selalu ada resikonya. Tetapi kita dibekali yang namanya kehendak bebas dan akal budi. Dan akal budi kehendak bebas itu diterangi oleh tuntunan ilahi yang namanya firman Tuhan. Dalam diri kita sudah ada dua itu. Yaitu kehendak bebas dan akal budi. Bisa mikir, membedakan yang sana yang ini, sistem ilahinya yang mana, harus ikut yang apa, itu akal budi. Dan kehendak bebas untuk memilih dan melaksanakannya. Dan dua hal dalam diri kita itu diterangi yang namanya wahyu Tuhan, firman ilahi, penuntun, maka dikatakan firmanku firmanmu pelita bagi langkahku itu begitu. Nah gitu. Jadi memang ada resiko, tetapi Tuhan memberi rambu-rambu, marka jalan, petunjuk-petunjuk, bahkan petugas keamanan yang mengantarkan kita untuk sampai pada rute tujuan. Demikian. Luar biasa. Ini selanjutnya masih ada dari Ibu Cucu. Pastor, apakah setiap masalah kita harus taati sesuai dengan kehendak Allah dan tetap setia dalam kehendaknya serta mengikuti tuntunannya? Betul, memang ini tidak selalu gampang dilakukan, tapi Tuhan memang menginginkan seperti itu. Apapun masalah kita, solusinya haruslah solusi yang taat pada tanda petik sistem ilahi, hukum Tuhan. Karena tadi itu kita sudah lihat, kalau kita mengkhianati hukum ilahi itu, atau hukum yang sudah Tuhan tetapkan, bukan solusi yang datang, tetapi kerusakan yang lain lagi. Sambil contoh, Anda punya masalah keuangan. Tuhan katakan, taatlah, andalkanlah aku saja. Apakah aku ini kurang kaya, sehingga tidak bisa membuat kamu kaya? Tapi kita pergi pada paranormal, kita pergi pada dukun, kita pergi pada gunung kawi contohnya. Itu kan berarti melanggar hukum ilahi. Dan pelanggaran pada hukum ilahi, ini saya beri contoh saja, seperti itu, jangan ada yang merasa tersinggung, kalau ada ya bertobatlah saja, gitu saja. Gitu ya. Nah, apa yang kita berbuat tadi melanggar hukum ilahi, dan kita tahu pengkhianatan pada hukum ilahi berakibat kerusakan yang lain lagi. Maka betul, seberat apapun masalahnya saudara-saudari, memang tidak gampang dilakukan, taatlah pada sistem Tuhan,
pada hukum Tuhan, pada jalan Tuhan, pada cara kerjanya Tuhan. Sebab hanya kalau taat itu akan terjadi kembali sungguh amat baik. Pengkhianatan pada hukum ilahi berakibat kerusakan yang lain lagi, yang lain lagi, yang lain lagi. Demikian. Iya. Kemudian kelihatannya pertanyaan terakhir, Romo. Baik. Romo, kalau sudah ada penebusan di kayu salib, apa masih diperlukan api penyucian, Nah, purgatori? ini pertanyaan yang akan saya gampangkan dengan bahasa metode Jepang. Begini, penebusan itu terjadi, tapi gini juga ya, nanti boleh Anda secara lebih dalam klik di YouTube Katkit, ada yang judul Purgatori, nanti bisa ke situ. Tapi singkatnya begini, penebusan Sang Kristus itu diberikan gratis untuk kita. Kayak vaksin, kayak vaksin yang direncanakan itu gratis. Ini gambarkan gitu ya. Penebusan Sang Kristus gratis untuk semua orang, gratis untuk semua orang. Tetapi dari sisi Yesus kan itu, dari sisi Yesus diberikan untuk semua orang. Dari sisi Tuhan diberikan, semua orang dapat jatah. Namun dari sisi manusia harus mengambil haknya, harus mengambil jatahnya. Nah, kita ngambil apa enggak? Ini bahasa gambaran. Penebusan Tuhan Yesus itu diberikan gratis, tetapi manusia harus mengambilnya sehingga ketemu di tengah. Vaksin diberikan gratis, tapi rakyatnya harus mengambil atau menerimanya. Seandainya Anda tidak menerimanya, dapat vaksin enggak? Enggak. Seandainya Anda tidak terima penebusan Sang Kristus, ditebus apa enggak? Enggak. Bukan karena Kristus tidak menebus, tapi Anda tidak mau mengambil hak Anda, jatah Anda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada dari sisi kita juga. Keselamatan itu bukan otomatis dari satu sisi saja. Dari Allah beres. Oh tidak. Dari Allah itu baru setengah jalan. Beres tetapi kita harus menyambutnya. Nah, usaha-usaha manusia kita itu adalah usaha kita menyambut. Purgatori itu pembersihan diri agar kita menjadi layak untuk ketemu Tuhan dengan 100% bersih kan gitu. Gampangnya, bahasa gampangnya begitu. Jadi Anda membayangkan penebusan Sang Kristus mulai sekarang harus benar, jangan sampai keliru. Kristus menebus dosa manusia, betul, untuk semua manusia. Tetapi sampainya, nyampainya kepada manusia itu ada yang nggak nyampe. Ada yang nggak nyampe. Kenapa? Karena tidak mau sambut, karena tidak mau terima. Tidak beriman pada Kristus, menolak Kristus kan berarti tidak mau terima. Berarti apakah ada manusia yang tidak ditebus? Tidak ada. Semua manusia ditebus. Tetapi ada manusia yang tidak mau ditebus. Nah, itu masalahnya. Nah, purgatori itu berarti apa? Purgatori itu berarti kan kita pembersihan diri. Ketika kita ada dosa, dibersihkan dulu oleh Tuhan Yesus supaya nanti betul-betul bersih, memasuki surga itu 100% bersih. Bukan hanya dianggap bersih. Konsep dasarnya purgatori itu. Jadi ketika kita mati, nanti masuk surga, bukan hanya dianggap bersih, tapi benar-benar bersih. Untuk yang lebih lengkapnya, Anda bisa klik YouTube saya, Katkit, nanti di search ya, Purgatori, itu sudah secara panjang lebar, termasuk juga dasar-dasar Alkitabnya juga ada. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya yang Jepang, jelas gampang. Kita semua gampang menerimanya. Oke, selanjutnya ada pengumuman, mungkin bisa dibantu pengumuman untuk minggu depan. Selesai pengumuman akan kita lanjutkan dengan pujian penutup. Nanti selesai pujian, minta tolong Romo berkat penutupnya ya Romo. Terima kasih Lisa. Silakan pengumuman. Untuk minggu depan, Selasa minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Cai Cai, pembicara awam dari Semarang dengan tema Gusti Opo Aku Kuat. Ini berkenan dengan masa pandemi yang berlarut-larut, banyak orang yang mengeluh, mengesah, dan bersungut-sungut, maka mari kita ikuti bindoman Selasa depan dengan tema Gusti Opo Aku Kuat, gitu ya. Kemudian hari Kamis ini, tanggal 21 Januari,
Di Verbum akan dimulai perdana dengan Pater Robi, temanya meneruskan wahyu ilahi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang terbeban dalam pelayanan Bundoman dan Bunda Kudus, boleh memberikan transfer persembahan kasih ke rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464 567 567 4. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Makasih Vera. Kita lanjutkan dengan pujian penutup. Silakan tim pujian. Bagaimana Ibu Bapak? Sudah merasa ada penyegaran? Kita bertambah pengetahuan dari Romo Istimur. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi berkat kepada kita. Saat ini kita angkat satu pujian. Seperti Yabes, kita juga rindu untuk diberkati. Ketika dalam kelemahan dia mengalami mujizat Tuhan, sehingga dia boleh beroleh berkat. Bagi Bapak Ibu juga yang mengalami berkat Tuhan, kiranya juga boleh menyalurkan untuk pelayanan Bunda. Memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Sekali lagi, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Ini doa kami Tuhan, dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Tuhan mendengarkan dan menjawab
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, turun ke bumi, agar dapat menebus dosa-dosa kami dan menjadi teladan yang unggul, bahwa manusia bisa taat kepadamu. Ya Allah Bapa kami, Engkau bagikan seorang ibu yang tidak melupakan anaknya, yang berbuat apapun juga supaya kami selamat. Ya Allah Bapa Tuhan kami, jika hari ini ada yang sedang merasakan sukacita dan kegembiraan diberkati hidupnya, kiranya ia dapat menjadi terang dan garam dunia, berbagi cinta, berbagi kasih, berbagi terang bagi sesama. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, kena sakit penyakit segala sesuatu yang menyebabkan kami menderita, kiranya satukan itu dengan kurban Kristus, dengan penderitaan Kristus sendiri, dan mohon kekuatan dari salib Kristus yang menyembuhkan. Sebab oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Jika ada yang sedang tertimpa segala kesulitan, kesulitan ekonomi, atau apapun juga, kami mohon terang-Mu, sebab firman-Mu pelita bagi langkah kami semua. Dan arahkanlah kami untuk taat kepadamu saja. Kiranya Engkau mengembangkan iman kami. Kiranya Engkau membesarkan iman kami menjadi sebesar biji sesawi, agar tumbuh selalu. Dan kami menjadi terang dunia, jadi garam dunia sebagaimana Kristus kehendaki. Agar kelak kami Kau persatukan kembali dengan para kudus-Mu dalam kerajaan-Mu. Kiranya berkat Tuhan memberkati saudara-saudari semuanya yang sedang bersuka cita, mendapatkan berkat-berkat yang menggembirakan, maupun yang sedang berduka cita, menanggung penderitaan kehidupan. Kiranya Tuhan menguatkan dengan berkat salibnya dan mengembangkan iman kita, memberkati dengan berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat kesejahteraan jasmani rohani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.